banyak mengenali tentang kiprah perjalanan perpolitikan karir-karir Pak Ganjar Pranowo. Nah, landasan itulah yang kenapa keluarga besar P3 itu kemudian lebih memiliki pandangan-pandangan yang jatuh hati kepada Pak Ganjar Pranowo. Itu tentu banyak, tidak hanya itu saja. Tapi kita pandang layak Pak Ganjar Pranowo bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dari seluruh pembangunan nasional kita yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Pak Sandi menyatakan tertarik untuk bergabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Ini tentu tidak dilandasi oleh karena Pak Sandi kita calonkan sebagai calon wakil presiden atau kita perjuangkan menjadi calon wakil presiden. Kami tidak meninggalkan KIB sampai saat ini. KIB masih tetap utuh. Ya, kami tidak meninggalkan KIB. Tetapi di dalam koalisi KIB ini juga kita sudah sepakat tidak akan mencampuri partai satu dengan yang lain. Pak Ketum ini dengan masuk Pak Sandi nanti jadi saingan Pak Ketum, malah saya jawabnya kalau ada 5 lagi atau 10 lagi juga boleh, gitu ya. Jadi P3 tidak menutup, ya, sekali lagi P3 terbuka untuk anak-anak bangsa yang terbaik tanpa mendiskriminasikan apakah itu muda dan tua. Halo semuanya, kembali lagi di Nampol, namanya juga politik. Kali ini bersama saya Anggi Pasaribu dan tamu saya sudah ada di sebelah saya, Pak Ketum dari P3, Pak Muhammad Mardiono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Anggi, apa kabar? Baik, sehat. Tadi sempat jalan-jalan katanya, Pak? Ya, tadi diajak jalan-jalan dengan Bung Reinhardt. Sama Bung Aiman, ya, kemudian dengan Prabu Revolusi, Bung Prabu Revolusi. Ya. Lama saya berdiskusi di teman-teman pamret di bawah, ya, hampir 1 jam tadi. Hampir 1 jam. Ya. Soalnya kan datang ke kandangnya wartawan. Betul. Ya, jadi informasinya bisa langsung diserap. Ya. Seru tapi ya, Pak ya. Ya, bagus. Kita memang harus sering-sering ya berdiskusi, ya. Untuk menerima masukan, pandangan, menjawab pertanyaan. Ya. Berarti tadi cuma sempat muter-muter di lantai redaksi. Udah sempat lihat cafe shopnya itu belum, Pak? Belum tadi, kalau ke cafe shopnya belum. Bapak kan kayaknya suka kopi tuh. Suka kopi. Kopinya mantap. Ya. Makasih Mbak Anggi. Ini kan kalau udah dekat-dekat tahun politik, ya bahkan sekarang ini kan udah tahun politik gitu ya, Pak. Berarti kan makin sibuk. Hari-harinya tuh pasti udah padat banget ya, Pak Mardiono. Saya sejak 9 bulan ini hampir saya nggak berhenti ya beraktivitas, bekerja untuk kerja ya politik tentu. Sejak saya diberi amanah untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan ini, ya saya keliling ke seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua, ya, untuk memastikan bahwa kader-kader kita itu bekerja politik dengan baik. Iya, apalagi setelah akhirnya mendukung Ganjar Pranowo ya untuk sebagai capres di 2024 nih, Pak. Dan mungkin banyak yang belum tahu latar belakangnya. Kenapa tuh Pak bisa akhirnya memutuskan gitu kan P3 mendukung capresnya Ganjar? Ya, Mbak Anggi. Partai Persatuan Bangunan ini partainya kader, partai grassroots, ya, bahwa semua pengambilan keputusan itu harus melalui kolektif kolegial sesuai dengan konstitusi yang dimiliki oleh P3. Nah, keputusan mengenai pencalonan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Persatuan Bangunan, tentu melalui proses-proses tahapan itu, ya, karena sesungguhnya sudah lama, ya, sejak 6 bulan yang lalu. 5 bulan sebelum melakukan deklarasi, kemudian P3 menetapkan dalam rapat pimpinan nasional yang ke-5 memutuskan Pak Ganjar sebagai calon presiden yang dicalonkan oleh PDIP, oleh Partai PDI Perjuangan. Kemudian tidak selang lama kemudian Partai P3 ikut mendeklarasikan. Namun proses itu sudah sejak lama, ya, bahwa
ada 16 wilayah yang secara terbuka itu telah mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo sebelum DPP itu mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai calon resmi presiden. Jadi menyuarakan melalui DPW ya agar DPP segera memutuskan untuk melakukan rapat sebagaimana yang diatur dalam konstitusi partai untuk mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo. Lah, karena Pak Ganjar Pranowo itu adalah kader partai lain, bukan kader P3 ya, kader PDIP, maka kita menunggu nanti dideklarasikan oleh PDIP, kemudian kita mencalonkan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Oh, berarti gitu. Sebenarnya sebelum dideklarasikan memang udah terdengar dari lama ya kalau gitu. Kalau sebenarnya Ganjar Pranowo ini diharapkan untuk menjadi capres, tapi secara resminya nunggu di sounding dulu lah oleh ketum PDI Perjuangan saat itu oleh Bu Mega, baru akhirnya decide untuk memberikan dukungannya terhadap Ganjar. Tapi kalau dari Pak Mardiono dan mungkin dari teman-teman di partai sendiri, sosok Ganjar sendiri sebenarnya seperti apa, Pak? Iya, tentu P3 mencalonkan Pak Ganjar itu sudah memiliki landasan. Kita melihat bahwa latar belakang Pak Ganjar Pranowo adalah seorang yang dilahirkan dari pedesaan, ya, dari keluarga yang sederhana, dari orang yang berkehidupan susah, gitu ya. Nah, kemudian merintis karir kehidupannya itu bersama-sama dengan rakyat. Nah, kemudian ketika dulu meniti pendidikan juga di bangku sekolah dari mulai SMA hingga kuliah juga tidak mudah untuk dia bisa menyelesaikan itu. Artinya mengenali tentang jerih payah kehidupan rakyat kecil ya, itu. Dan kemudian dalam perjalanannya setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada, kemudian bekerja, artinya beliau punya pengalaman di bidang entrepreneur ya, karena pernah bekerja di perusahaan swasta di beberapa perusahaan, yang kemudian akhirnya beliau berjuang bersama-sama PDI Perjuangan, kemudian akhirnya masuk ke parlemen. Nah, setelah 2 kali di parlemen, kemudian dengan karir yang gemilang itu dan keberhasilannya mereka keberhasilannya beliau Pak Ganjar Pranowo sebagai seorang politisi ya, kemudian menghantarkan beliau ke parlemen ya, ke Senayan. Dan 2 kali Pak Ganjar Pranowo itu mendapatkan amanah dari rakyat, yaitu duduk di parlemen. Kemudian karir selama beliau ada di parlemen juga cukup gemilang ya, cukup baik ya. Cukup konsisten untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi umat. Nah, kemudian setelah itu masuk ke wilayah birokrasi ya, kemudian menjadi gubernur di Jawa Tengah 2 periode ya. Itu tentulah tidak mudah ya. Karena gubernur Jawa Tengah itu juga penduduk terbesar kedua seluruh Indonesia ya, sehingga ya tentu tidak mudah untuk memenangkan itu. Tetapi beliau 2 kali itu diberi percayaan oleh rakyat Jawa Tengah untuk memimpin rakyat Jawa Tengah, dan itu berhasil. Dan selama itu pula beliau harmonis, karena Pak Ganjar Pranowo itu selama menjabat gubernur yang kedua ini itu berpasangan dengan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Gus Tad Yassin, di mana beliau itu adalah putra tokoh Partai Persatuan Pembangunan, ya, putra guru kami yaitu almarhum Syekh Kyai Haji Maimun Zubair. Jadi hubungan dengan Pak Ganjar Pranowo itu sudah tidak asing lagi. Sudah lama terbangun. Betul. Juga mertua beliau itu juga kader P3 ya. Beliau itu mertuanya itu adalah ketua DPC Purbalingga 4 periode, dan sampai pada akhir hayatnya itu beliau di anggota fraksi MPR RI itu dari Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan sekarang juga kakak iparnya, jadi kakak istrinya itu juga anggota fraksi P3 ya, di Provinsi Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi nggak jauh-jauh ya sebenarnya. Kita sudah banyak mengenali tentang kiprah perjalanan perpolitikan karir-karir Pak Ganjar Pranowo. Nah, landasan itulah yang kenapa keluarga besar P3 itu kemudian lebih memiliki pandangan-pandangan yang jatuh hati kepada Pak Ganjar Pranowo. Itu tentu banyak, tidak hanya itu saja. Tapi kita pandang
layak Pak Ganjar Pranowo bisa melanjutkan estafet kepemimpinan ya dari seluruh pembangunan nasional kita yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Nah, ini kelihatannya akan bisa nyambung ya, estafet kepemimpinan untuk melanjutkan pembangunan nasional kita itu ada di Pak Ganjar Pranowo gitu. Karena ya tadi sama, Pak Jokowi juga orang yang hidupnya berangkat dari latar belakang kehidupan rakyat orang kecil, sederhana ya, itu sama dengan Pak Ganjar Pranowo itu. Berarti jadi sebenarnya memang nyambung. Bisa dibilang tuh mewakili rakyat lah ya Pak. Sosok Ganjar ini dari segala bentuk perjalanannya, perjalanan karir dan bahkan background story tentang family dan Ganjar itu sendiri, itu yang menjadi saat itu pertimbangan selain hubungan yang memang sudah dekat, yang sudah terjalin begitu lama. Betul. Betul Mbak Anggi, bahwa P3 tentu yang sudah memiliki pengalaman ikut pemilu selama 10 kali ya, ikut pemilu ya. Ya tentu landasan dalam rangka untuk mempersembahkan kader terbaik untuk memimpin bangsa ini, ya tentu kita memiliki pemikiran orientasinya adalah untuk kesinambungan bangsa dan negara ini ke depan ya, tidak berpikir untuk hal-hal yang kecil yang untuk kepentingan pragmatis kelompok dan golongan, tetapi untuk bagaimana membangun bangsa dan negara ini dengan tantangan yang tentu besar di saat kita memang sekarang berkehidupan di dalam situasi yang global ya. Nah, itu tentu diharapkan dengan kita menetapkan Pak Ganjar Pranowo nanti dapat melanjutkan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo atau pemerintahan saat ini, itu diharapkan bisa menjawab semua tantangan-tantangan itu. Dan itu juga memang masih ditunggu oleh rakyat sampai sekarang kan. Apakah nanti pembangunan yang sudah berjalan bisa dilanjutkan oleh seorang Ganjar Pranowo? Ya kita memang masih menunggu sih Pak, karena kan pemilunya masih tahun depan ya gitu. Hanya optimisme itu sepertinya memang ada di akar rumput di tengah masyarakat. Nah, kalau kita bicara soal pemilu nih Pak, tahun 2019 sendiri kan sebetulnya di dalam internal P3 sendiri sekitar 41 atau 45% ini kan mendukung Prabowo dengan Sandi saat itu. Nah, tahun 2024 punya antisipasi nggak nih Pak? Atau strategi supaya betul-betul solid satu suara mendukung calon presiden dan cawapresnya nanti siapapun itu yang sama gitu Pak? Iya, saya pastikan itu bahwa P3 saat ini dalam organisasi seluruh kader yang ada di Indonesia ini ya, kita dalam posisi yang solid ya, dan di dalam pengambilan keputusan itu juga mendapatkan dorongan dan dukungan dari lapisan grassroots, dan itu memang tumbuh dari bawah ya, bukan hanya di atas ya. Karena itu sudah barang tentu, karena itu memang sudah menjadi kehendak grassroots kami, ya tentu dukungannya akan sepenuhnya lahir dari grassroots kami. Jadi insya Allah P3 akan solid ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nanti untuk 2024, termasuk bagaimana untuk menggerakkan konstituennya P3 ya, untuk bersama-sama berjuang mensukseskan Pak Ganjar Pranowo. Dan secara internal sendiri komunikasi untuk memastikan agar kita satu suara, nggak boleh sampai terpecah, itu sudah sering dilakukan berarti Pak? Oh sudah pasti ya. Sebuah organisasi apalagi P3 ini partai yang berasaskan Islam ya, pasti kita membangun soliditas, merapatkan saf dan barisan sebagaimana yang dicontohkan dalam ketika umat Islam itu menjalankan sholat ya, itu yang paling utama adalah merapatkan barisan, saf, dan kemudian manakala imam itu sudah mengumandangkan takbir dengan mengangkat tangannya, maka makmum itu harus ikut. Nah itulah prinsip kita untuk menjalankan politik berdemokrasi di dalam satu landasan P3 sebagai partai yang berasaskan Islam. Ya kita tentu menteladani bagaimana kita membangun soliditas terhadap kita bersama, sesama kita kader dan seluruh struktur. P3 itu tidak hanya yang ada dalam struktur partai, tapi kita juga memiliki ada 4 badan otonom
Ada organisasi 4, yaitu kita punya WPP, namanya Wanita Persatuan Pembangunan, kemudian ada GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, ini anak-anak muda, kemudian ada AMK, Angkatan Muda Ka'bah, dan ada GMPI, Gerakan Muda Pembangunan Indonesia. Nah, ini yang menjadi support untuk pergerakan politik Partai Persatuan Pembangunan, termasuk yang juga mensosialisasikan program-program kerja pemenangan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, di tahun 2024 gebrakan dari PPP ini kan salah satunya adalah meninggalkan KIB nih Pak. Dan itu sempat dianggap melanggar fatsun politika nih Pak. Gitu. Mungkin Pak Ketum punya tanggapan? Ya Mbak Anggi, jadi Koalisi Indonesia Bersatu yang dibangun oleh Partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan, kebetulan saat itu pada saat lahir 1 tahun yang lalu, itu saya sebagai koordinator. Jadi masing-masing partai politik itu mengirimkan konseptor, satu koordinator, ya, yaitu yang mensajikan itu semua program-program kerja KIB dan yang juga merumuskan program-program KIB juga membawa konsep-konsep KIB itu adalah koordinator. Nah, koordinator dari masing-masing partai itu ada satu. Kemudian saya dari P3, kemudian Pak Dito itu dari Golkar, kemudian Pak Asman Nur itu dari Partai Amanat Nasional. Nah, itu yang di dalam perjanjian koalisi itu ya itu tidak mengedepankan semata-mata kita untuk koalisi pemenangan presiden dan wakil presiden, kemudian juga siapa presiden dan wakil presidennya, itu tidak itu, tapi kita membangun sebuah gagasan-gagasan bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan, bagaimana melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan untuk menjawab tantangan, ya, membangun negara ini ke depan. Jadi itu yang dikedepankan. Jadi kami tidak meninggalkan KIB sampai saat ini. KIB masih tetap utuh, ya, kami tidak meninggalkan KIB. Tetapi di dalam koalisi KIB ini juga kita sudah sepakat tidak akan mencampuri, ya, partai satu dengan yang lain. Dan itu memang tidak mungkin juga, ya. Kalau kemudian saya mencampuri internalnya Partai Golkar, kan tidak mungkin. Golkar mencampuri internalnya PAN dan juga tidak mungkin. Ya, jadi memang kita sepakat tidak saling mencampuri internalnya Partai Persatuan. Tetapi kita berkoalisi untuk membangun ide dan gagasan, merangkum sebuah ide dan gagasan bagaimana untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Nah, sampai sekarang KIB itu masih solid, kami masih tetap berkoalisi, kami belum menyatakan bahwa KIB itu bubar atau koalisi pecah, itu tidak ada. Komunikasi kami juga dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, kemudian dengan Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai PAN, kami juga masih hubungannya masih baik. Masih. Karena kan sempat ada yang ada rumor begitu kan bahwa beberapa survei menyatakan bahwa PPP ini, P3 ini tidak memenuhi atau tidak lolos ambang batas 4% Parlemen Nasional. Apa karena ini gitu kan meninggalkan KIB gitu Pak? Saya pikir itu tidak ada korelasinya ya. Kemudian sekali lagi Koalisi Indonesia Bersatu kami tetap masih solid dan hubungan kami juga masih baik, ya. Dan kami juga berharap KIB ini tetap terus berdiri sampai dengan nanti pemilihan umum itu selesai dilakukan, selesai kita laksanakan. Insya Allah kita akan terus, karena sekali lagi di situ adalah kita untuk merangkum sebuah ide dan gagasan bersama dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan dari Partai Persatuan Pembangunan. Oke, berarti sebetulnya tujuannya atau visi misinya adalah ide dan gagasan untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia, dan kebetulan juga sudah menggait PDI Perjuangan gitu, sudah bergabung dengan PDI Perjuangan. Apakah ini karena memang memiliki visi misi dan tujuan yang sama begitu Pak Ketum? Ya tentu Partai Persatuan Pembangunan memilih untuk melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Ya tentu karena dilandasi oleh bagaimana kita diketemukan dalam satu tujuan yang sama. Ya, ditemukan dalam satu tujuan yang sama, yaitu melalui pencalonan Presiden Pak Ganjar Pranowo sebagai kader
PDIP. Nah, tidak sampai di situ saja, tetapi kerjasama politik antara PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan itu juga meliputi ya sukses pemilu eksekutif juga pemilu legislatif. Jadi pemilu presiden, wakil presiden, dan juga pemilu di parlemen. Nah, selanjutnya juga kita berkomitmen untuk membangun kerjasama politik yang dipersembahkan ya untuk membangun untuk melahirkan sebuah konsep untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Nanti setelah pemilu itulah gagasan, ide, dan rangkuman-rangkuman yang kita bangun itu menjadi kewajiban kita bersama antara PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Bangunan dan juga dengan partai-partai lain yang melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan sudah otomatis juga menjadi bagian daripada kerjasama politik dengan partai-partai yang satu tujuan itu. Begitu. Sekarang ini kan dilihat bahwa ini posisinya kuat nih sekarang Partai P3 gitu kan, melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, mendeklarasikan calon presiden Ganjar Pranowo, terus sekarang hadir lagi nih idola emak-emak gitu, Bang Sandi gitu kan. Nah itu gimana tuh Pak? Ya tentu semakin kan diperkuat, kalau sudah mencalonkan presiden kan tentu juga nanti ada wakil presidennya ya. Maka P3 itu karena saat ini Pak Sandi itu menjadi kader P3 dan kemudian kita beri tugas menjadi Ketua Bapilu Nasional pemenangan pemilu Partai Persatuan Bangunan. Nah, maka sepakat bahwa P3 memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno itu untuk bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden nanti untuk pemilu tahun 2024 ini. Nah, tentu semuanya sudah memiliki landasan yang kuat dari perhitungan politik Partai Persatuan Pembangunan. Dan kemudian juga selanjutnya kita sedang memperjuangkan melakukan lobby-lobby politik baik dengan PDI Perjuangan maupun dengan Perindo yang notabene juga sebagai partai yang melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, kemudian juga dengan Hanura, ya. Nah, tentu nanti harus mendapatkan persetujuan dari partai yang sudah menyatakan kerjasama politik itu. Nah, P3 mempersembahkan putra terbaik bangsa yang dengan track recordnya itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga diharapkan pasangan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno itu adalah bisa menjawab tantangan-tantangan Indonesia, ya, yang ke depan, di mana Indonesia saat ini adalah menjadi negara berkembang yang terus tumbuh, dan sebentar lagi kita akan memasuki bonus demografi di mana penduduk Indonesia itu tahun 2024 sampai tahun 2038 kalau nggak salah, itu penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta jiwa, di mana dari 300 juta jiwa itu akan diisi oleh usia produktif, yaitu kaum generasi milenial ya, dan generasi Z itu jumlahnya mencapai mayoritas, yaitu 60,6%. Nah, tentu di situ memerlukan persiapan-persiapan yang matang dari sisi apakah infrastruktur, ya, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. Karena anak-anak kita yang dalam jumlah yang mayoritas itu, tanpa harus kita mempersiapkan segala infrastrukturnya juga, itu kan tidak mungkin nanti akan bisa bekerja dalam rangka untuk menyongsong bonus demografi itu, sehingga orang memiliki potensi produktif, tapi kalau sarana prasarana itu tidak ditunjang, ya tentu itu akan menjadi sulit terimplementasikan gitu. Nah, tugas pemilu besok ini termasuk kita sukses dalam rangka untuk mempersiapkan ya generasi kita
dalam menyongsong bonus demografi itu. Nah, karenanya sering saya sampaikan bahwa estafet kepemimpinan ini tidak boleh terputus, ya. Ini harus bersambung agar seluruh program-program pemerintahan selama 2 kali ini dapat terus dilanjutkan sehingga kita tidak setback atau tidak mundur ke belakang. Begitulah, karena kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar, dan ini kalau nanti sampai gagal kita mempersiapkan segala infrastruktur dalam rangka untuk menyongsong bonus demografi oleh anak-anak kita itu, maka dipastikan kita akan mengalami kesulitan, di mana banyak negara-negara lain yang lebih dulu menjadi negara berkembang dari kita, tetapi saat ini justru menjadi mengalami kesulitan dan bahkan menjadi pasien IMF. Nah, ini kan banyak contoh, dan itu sudah hampir 100 negara ya, 90 sekian negara yang saat ini sudah menjadi pasien IMF. Nah, itulah yang melandasi kenapa P3 itu mengedepankan kepentingan rakyat bangsa dan negara ketimbang semata-mata untuk kepentingan kelompok, apalagi sampai kepentingan pribadi. Jadi P3 mempersembahkan 2 putra terbaik bangsa itu adalah diperuntukkan, kita persembahkan untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa dan negara. Apakah berarti bisa dibilang sosok Sandi, kalau Ganjar kan karena memang sudah dideklarasikan gitu ya Pak, apakah memang sosok Sandi ini sebagai sosok yang paling kuat untuk bisa menangkap hati anak-anak muda atau pemilih muda? Tentu sudah bisa kita jawab ya. Track record perjalanan Pak Sandiaga Salahuddin Uno, beliau meniti karirnya dari dunia organisatoris, ya, organisasi. Pernah menjadi ketua HIPMI DKI, ya, dan sukses seorang yang memimpin sebuah organisasi itu, ya, berhasil apabila kemudian sampai pada puncaknya di dalam organisasi itu. Jadi kalau dulu ada di ketua HIPMI DKI, kemudian akhirnya setelah itu naik menjadi ketua umum HIPMI di tingkat nasional, ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ya, itu adalah seseorang yang berhasil mengorkestrasi organisasi, sehingga keberhasilan itu mendapatkan pengakuan, sehingga dia naik kelas dari tingkat DKI menjadi skala nasional, berarti berhasil. Nah, kemudian Pak Sandi terlahir dari seorang entrepreneur, ya, di mana karir usahanya itu juga cukup berhasil, di mana beliau sebagai orang yang masih muda, ya, tapi dia berhasil untuk membangun dunia usaha yang tentu juga memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, kepada rakyat Indonesia, di mana menciptakan lapangan kerja, ya, memberikan kontribusi pajak kepada negara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu masuk di wilayah politik, ya, di mana masuk wilayah politik di DKI Jakarta, ya, berhasil juga menjadi Wakil Gubernur mendampingi Pak Anies Baswedan. Saya yakini keberhasilan Pak Anies Baswedan memimpin DKI tidak terlepas sokongan yang besar dari Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, setelah itu kemudian masuk wilayah nasional, ya, perpolitikan nasional, yaitu mendampingi Pak Prabowo menjadi Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 yang lalu, juga mendapatkan suara yang signifikan. Yaitu kalau nggak salah mendapatkan suara 43%, ya, gitu. Itu kan suara yang signifikan, ya, di mana dia bisa meraih kepercayaan rakyat yang begitu besar, walaupun, ya, belum bisa mencapai tingkat kemenangan, karena kemudian Pak Jokowi lebih unggul dari perolehan suara Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, artinya karya-karya nyata keberhasilan di dalam perpolitikan nasional menggambarkan bahwa dia memang orang yang mampu, ya, dia orang yang mampu menjawab tantangan Indonesia, dan dia telah mengerti, ya, tentang perjalanan perpolitikan dan ekonomi bangsa kita ini. Ya, kemudian terakhir diberi amanah oleh Pak Presiden Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, tidaklah mudah di masa Indonesia menghadapi krisis COVID-19, ya, di mana pariwisata ini yang paling terpukul pertama.
ya, paling terpukul pertama, di mana orang dibatasi ruang geraknya, kemudian juga ekonominya menjadi terbatas, di mana orang mau rekreasi itu kalau ekonominya lebih, gitu kan. Nah, kemudian apalagi kemudian dibatasi, dan kemarin itu sangatlah tragis bagi perjalanan ekonomi pariwisata, karena orang bergerak aja nggak bisa, bagaimana mau berpariwisata dengan pembatasan orang untuk tidak boleh melakukan perjalanan-perjalanan. Kemudian kita semua, bukan hanya Indonesia tapi dunia, ya, mengalami kesulitan khususnya di sektor pariwisata. Jadi yang tutup duluan yang pertama adalah di sektor pelaku ekonomi yang tutup pertama adalah di sektor pariwisata seperti hotel, ya, dan lain sebagainya. Pak Sandi dengan amanah dari pemerintah, ya, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, itu bagian dari yang mengeksekusi program pemerintahnya Pak Presiden Joko Widodo, berhasil memulihkan ekonomi pariwisata lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Terbukti misalnya barometernya di Bali, ya. Bali itu adalah barometer ekonomi pariwisata yang terbesar, di mana masyarakat di Bali itu bisa digerakkan oleh ekonomi pariwisata yang bersumber dari pariwisata, itu adalah yang terbesar. Dan alhamdulillah saat ini, ya, dari kasus COVID-19 itu sekarang pariwisata di Bali sudah mulai pulih. Begitu juga pariwisata di daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia, ya, hampir mungkin kalau 100% belum, ya, tapi mungkin sekarang 80% itu sudah mengalami pemulihan, recovery ekonomi di sektor pariwisata itu. Itulah. Ini kan tidak terlepas beliau yang diberi amanah Pak Sandi oleh Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi, ya, dan mengimplementasikan program-program kerja pemerintahan Pak Jokowi, itu dia berhasil. Jadi pasangan antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga Uno itu adalah pasangan yang ideal untuk menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Khususnya untuk mengambil hati juga anak-anak muda, ya. Betul. Karena ada bonus demografi. Dan ini juga pasangan yang tepat, ya, untuk mempersiapkan tadi dalam rangka untuk menyongsong bonus demografi ke depan yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita, adik-adik kita semua. Nah, kalau misalnya tadi dengar dari ceritanya Pak Ketum kan, kayaknya Bang Sandi ini wah banget gitu kan, ya, Pak Ketum, ya, gitu. Waktu itu pas nge-guide-nya gimana tuh, Pak? Susah-susah gampang nggak? Ya tentu sulit, ya, karena memang politik ini tidak bisa lahir dan hadir dari platform yang berbeda. Jadi di dalam satu organisasi politik itu, ya, harus memahami tentang platform politik itu, sehingga kita harus memiliki chemistry yang sama. Nah, ya tentu itu tidak mudah. Itu pun punya waktu lama, sehingga yang terakhir kemudian akhirnya terdapatlah kesepakatan bahwa antara Pak Sandiaga Salahuddin Uno dengan P3 sepakat kita untuk bergabung, ya, Pak Sandi bergabung menjadi kader P3, dan setelah itu kemudian Pak Sandiaga Salahuddin Uno dengan latar belakang pengalamannya itu, rekan-rekan semua di P3 memberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Bapilu Nasional atau Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional. Nah, ini sudah sejalan dengan bagian dari ujian nanti untuk menghadapi tantangan, ya, manakala nanti kita berhasil, dan insya Allah berhasil, nanti Pak Sandi itu mendampingi Pak Ganjar dan Allah izinkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka sekali lagi itu adalah merupakan paduan pasangan yang bisa menjawab, ya, tantangan untuk membangun Indonesia ke depan. Oke, ini hanya mewakili pertanyaan dari masyarakat nih, Pak, gitu kan, ya. Saya sambil ngopi, ya. Boleh. Saya penasaran aja sih, Pak, sekaligus mumpung Pak Ketum nih lagi di sini, gitu kan, bisa ditanyakan. Sampai akhirnya seorang Sandiaga Uno berpindah ke lain hati, gitu, ke P3. Apakah karena memang ditawarkan untuk dimajukan sebagai cawapres seorang Ganjar Pranowo, atau apa yang dijanjikan sehingga membuat seorang Sandi akhirnya bergabung dengan P3? Atau apa memang betul-betul karena memiliki visi yang sama untuk membangun bangsa? Tidak. Jadi kita tidak memberi janji-janji manis, ya, apalagi janji-janji palsu, gitu, ya. Itu tidak. Jadi kita
membuka tentang visi misi P3. Ya, apa sebenarnya P3 yang sudah berdiri selama 50 tahun, di mana P3 itu diwariskan oleh para ulama pendiri negeri ini, ya. Kemudian P3 didirikan sebagai wadah aspirasi perjuangan umat, ya. Nah, setelah mengenali tentang sejauh mana yang dimiliki oleh P3 dan visi misinya P3, maka Pak Sandi menyatakan tertarik untuk bergabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini tentu tidak dilandasi oleh karena Pak Sandi kita calonkan sebagai calon wakil presiden atau kita perjuangkan menjadi calon wakil presiden. Itu sama sekali tidak. Saya lihat Pak Sandi adalah memiliki jiwa yang sangat mulia, karena dengan segala kemampuan di usia yang relatif belum tua gitu ya, tapi masih menyumbangkan pikiran dan dharma baktinya kepada perjuangan bangsa ini. Saya pikir ini adalah merupakan suatu ketulusan ya bagi anak-anak bangsa kita. Jadi saya menghargai itu, dan saya kebetulan kenal dengan Pak Sandi itu lama, tidak sehari dua hari, tapi sudah puluhan tahun, karena sesama pelaku usaha atau kita sebut sebagai entrepreneur, bahasa kerennya gitu. Jadi saya juga seorang pelaku usaha, saya juga entrepreneur, Pak Sandi juga sama. Jadi saya mengenali Pak Sandi itu sudah lama, puluhan tahun. Begitu Mbak Anggi. Berarti sebenarnya gambarannya ya sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab tanya dari kepala para netizen gitu. Ini kan Bang Sandi kan memang gayanya kan anak muda banget nih. Iya, ya. Pak Ketum ya gitu. Dan saya sepakat juga bahwa anak-anak muda banyak melihat Bang Sandi ini sebagai someone they're looking up to gitu, sebagai pengusaha, sebagai politicians gitu kan ya. Nah, sementara P3 ini kan cenderung terlihat konservatif gitu kan, kuno lah gitu ya Pak, excuse kalau boleh disampaikan gitu ya Pak. Dengan kehadiran Bang Sandi ini kira-kira bisa mengubah wajah P3 nggak Pak? Jadi lebih anak muda gitu? Saya lebih menggunakan kata-kata tidak mengubah ya, tapi menyesuaikan ya dengan kebutuhan politik nasional kita. Ya, di mana transisi transisi dari ekonomi global ya, dan kemudian juga kita Indonesia telah sesama negara yang juga tidak mungkin kita bisa menutup globalisasi dunia. Karenanya dalam satu proses perjalanan kehidupan itu sudah menjadi keniscayaan bahwa dunia ini akan berubah. Ya, kehidupan sosial kemudian berbangsa dan bernegara itu juga akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman itu. Betul. Ya, sebagaimana yang menjadi tuntutan pada zaman-zaman itu. Mungkin saya yang sudah melalui perjalanan hidup yang panjang, saya juga sudah melalui itu semua. Apakah dalam kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan, kemudian sosial kehidupan ekonomi, ya, dan lain sebagainya, itu juga sudah secara otomatis mengikuti pada perubahan-perubahan zaman itu. Nah, maka Pak Sandi merupakan bagian dari orang yang akan mampu bersama-sama ya dengan kader-kader yang lain untuk mengikuti perubahan itu. Karena perubahan itu juga harus disiapkan konsep-konsep dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Gitu. Nah, seiring dengan perubahan itu, maka dengan Pak Sandi yaitu sejalan dengan menjadi tuntutan kehidupan bangsa kita. Ya, untuk kita P3 akan mengikuti perubahan-perubahan itu. Ya, tanpa merubah dari prinsip ideologi sebagai bangsa.
Berarti kalau gitu masih butuh wajah-wajah seperti Bang Sandi dong nantinya. Tentu. Terbuka kan, ya, begitu tentu. kan? Tentu. P3 sangat terbuka. Banyak tokoh-tokoh baru di luar Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang bergabung. Jadi kalau dibilang P3 itu konservatif, nggak juga gitu ya. Memang Partai Persatuan Bangunan ya P3 ini memang partai kader. Ya, banyak orang yang meniti karir kader-kader kami, termasuk saya, ya. Itu yang meniti karirnya itu dari bawah, ya. Karena saya juga meniti karir di partai ini selama 24 tahun ini, saya juga dari bawah. Ya, tidak terus sekarang ujuk-ujuk datang dari ketum, enggak, ya. Saya 24 tahun itu saya melalui ada di DPC, di DPW, ya. DPW pun juga tidak langsung menjadi ketua wilayah. Saya dulu jadi bendahara wilayah, kemudian menjadi ketua DPW, masuk ke DPP saya menjadi wakil ketua umum, kemudian menjadi majelis pertimbangan dan lain sebagainya. Jadi sudah melalui proses-proses yang panjang itu. Tetapi P3 juga tidak menutup ya dengan tokoh-tokoh bangsa, putra-putra bangsa terbaik ya, untuk juga bergabung di P3 dengan memiliki hak dan porsi yang sama. Ya, kami tidak melakukan diskriminasi, ini orang baru, ini orang lama ya. Kami tidak, tetapi P3 partai kader, partainya basisnya partai rakyat ya. Ya ini memang yang harus diketahui oleh netizen kan, karena kan kalau dilihat dari luar kan nggak kelihatan nih Pak, nggak ketahuan sampai Pak Ketum akhirnya menjelaskan sendiri gitu kan, bahwa semua prosesnya memang harus ada, apalagi ketika suara bising lain misalnya, wah ini dengan kehadirannya Bang Sandi bukan sebagai ketum, bukan sebagai waketum, tapi mendapatkan kepercayaannya begitu besar, ini nanti ketumnya nggak takut nih punya saingan gitu kan, gimana Pak? Ya, saya tahu jawabannya enggak sih. Ya, banyak masukan-masukan yang mengemuka seperti itu ya. Pak, sering dengar dong? Ya, saya sering dengar. Pak Ketum ini dengan masuk Pak Sandi nanti jadi saingan Pak Ketum. Malah saya jawabnya kalau ada 5 lagi atau 10 lagi juga boleh, gitu ya. Jadi berpolitik itu buat saya itu tidak saya anggap sebagai pesaing, tapi itu mitra. Jadi siapapun ada tokoh-tokoh bangsa yang terbaik ya bergabung dengan P3 itu adalah kita terbuka, karena itu adalah akan menjadi kekuatan baru ya bagi perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Ya, P3 tidak menutup tokoh-tokoh bangsa ini atau putra-putra Indonesia terbaik ini ya untuk bergabung bersama P3. Kemudian nanti di kemudian hari sesuai dengan konstitusi yang diberikan, yang dibangun oleh Partai Persatuan Bangunan sebagai organisasi partai politik, nah itu sudah menjadi keniscayaan ya, tentu setiap kader-kader itu akan bisa berkompetisi nanti pada saatnya ya, bisa untuk menjadi pemimpin dan bagian dari elit partai itu sudah tentu pada porsinya. Tapi tidak ada yang merasa ketakutan kemudian nanti ini akan menjadi pesaing dan lain sebagainya, itu buat saya tidak. Ya, untuk memperkuat partai ini P3 sangat terbuka untuk tokoh-tokoh putra-putra bangsa terbaik untuk bergabung berjuang bersama Partai Persatuan Bangunan untuk mengantarkan kesejahteraan rakyat sehingga rakyat menjadi sejahtera diperjuangkan oleh Partai Persatuan Bangunan, negara kita menjadi kuat ya. Itu sesuai yang dicita-citakan oleh para pendiri Partai Persatuan Bangunan, yaitu membangun negara menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Itulah pentingnya ya Pak, adanya yang namanya ideologi, visi misi yang sama, sehingga siapapun yang bergabung ya memang nggak bisa terlepas dari ideologi partai dan kepentingan masyarakat gitu kan, kepentingan negara. Jadi bukan ucuk-ucuk ada yang datang akhirnya dianggap sebagai pesaing, tapi kalau itu bisa bersama-sama dengan elit partai memajukan bangsa dan negara, kenapa enggak gitu kan? Iya, betul. Itu sebetulnya salah satu pernyataan yang saya rasa sangat dinanti oleh masyarakat, dan saya juga sepakat, saya juga sangat suka ketika tadi ini bukan masalah persaingan, ini bukan masalah mengubah wajah, tapi bagaimana melengkapi dan menghadapi perubahan zaman gitu kan. Mbak Anggi termasuk di dalamnya dalam pemilihan sebagai tokoh untuk kita calonkan menjadi wakil presiden misalnya ya. Saya boleh bilang amin nggak Pak? Ya. Saya boleh bilang amin amin, jadi wakil presiden. P3 juga tidak mengedepankan untuk kepentingan pragmatis personal ya para kader, tapi juga kita mengutamakan pada perhitungan politik bagaimana untuk kita persembahkan kepada rakyat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara ini. Tidaklah banyaklah yang mengemuka gitu kan. Kenapa enggak Pak Ketua Umumnya? Banyak mungkin ya, kalau Ketua Umum mungkin ya, mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf saya tidak mencampuri partai-partai yang lain ya.
mungkin momentum kesempatan itu diambil oleh para elit-elitnya, ya, apakah itu ketua umum atau yang lain. Tapi kita tidak berpikir itu, tapi yang pasti P3 ingin mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, nah yang terakhir nih Pak, kalau kita bicara soal pemilih muda, ya. Apakah itu kalangan milenial atau Gen Z gitu kan, dengan keterbukaan informasi dan media sosial lain sebagainya, tidak dipungkiri ada juga yang masih bersikap apatis gitu kan, sementara potensi mereka sebagai peraup suara di pemilu 2024 sangat besar gitu. Punya strategi tersendiri nggak Pak dari P3 untuk dapat menggait atau mengambil hati para pemilih muda? Mbak Anggi, P3 ini juga banyak anak-anak muda, anak-anak milenial. Di fraksi kami itu ada banyak anak-anak yang meniti karirnya sejak muda. Jadi sekjen kami itu Pak Gus Arwani Tomavi, ya, itu meniti karirnya sejak lulus dari S1 perguruan tinggi, ya, itu langsung masuk, ya, ke dunia politik di Partai Persatuan Pembangunan, dan sekarang karirnya sudah menjadi sekretaris jenderal dan di fraksi itu anggota DPR RI di Komisi 1, ya, juga dengan pengalamannya yang panjang, ya, selama itu sejak Pak Sekjen Pak Gus Arwani Tomavi itu sejak masih milenial, jadi lulus dari IAIN, ya, itu langsung terjun ke politik, ya, mungkin masih berusia sekitar 21 tahun, ya. 20 ya. Ya, kira-kira usia 21 tahun, ya. Sampai sekarang, ya. Kemudian ada juga yang dari Banten, ya, itu juga masih anak muda. Kemudian juga ada yang berlatar belakang dari wartawan, ya, yang sekretaris fraksi P3 di DPR RI, Mas Ahmad Bedowi, itu juga dia sejak muda sudah berkarir di politik itu. Jadi banyak anak-anak milenial. Nah, Mbak Anggi, P3 juga punya badan otonom, ya, generasi-generasi seperti ada WPP, itu Wanita Persatuan Bangunan, itu juga banyak anak-anak milenial. Kemudian di AMK, Angkatan Muda Ka'bah, kemudian ada lagi GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, kemudian ada di GMPI, Gerakan Muda Pembangunan Indonesia. Nah, ini sayap-sayap partai yang dia mayoritas bagian besar itu adalah anak-anak milenial, yang dimana sekarang ini juga menjadi calon, ya, ada yang menjadi calon eksekutif, ada yang menjadi calon legislatif, ada yang mencalonkan dari kabupaten kota, kemudian ada yang di DPR RI, ya, itu juga banyak calon-calon yang dari anak-anak muda. Jadi tidaklah benar bahwa P3 itu kemudian didominasi oleh orang-orang tua gitu, ya. Nah, itu tidak. Jadi banyak, ya, kaum muda yang dia juga meniti karir politiknya di Partai Persatuan Bangunan, dan termasuk banyak yang baru-baru yang sekarang baru masuk kemudian sekarang mencalonkan menjadi anggota DPR baik kabupaten kota maupun provinsi dan DPR RI, itu juga banyak dari kaum muda. Jadi P3 tidak menutup, ya, sekali lagi P3 terbuka untuk anak-anak bangsa yang terbaik tanpa mendiskriminasikan apakah itu muda dan tua. Tapi banyak pengurus-pengurus di ketua-ketua cabang, kemudian ketua di provinsi, ya, kemudian juga itu kita banyak yang anak-anak muda. Oke, berarti sebetulnya ini terbuka nih buat teman-teman yang masih muda-muda kayak kami ini masih dibilang muda loh Pak, kita Pak, ya kan Pak? Iya, dan ya, Pak? Menurut saya kita tidak boleh mendikotomi antara muda dan tua, karena itu adalah sebuah proses kehidupan. Bahwa yang muda juga harus terlahir dari yang tua, dan kemudian yang tua juga harus mengantarkan yang muda, dan yang tua ini juga pernah melewati muda, dan itu keniscayaan dalam satu kehidupan. Jadi kalau menurut saya ya tidak kemudian kita mendikotomi ini yang muda, yang tua, ya itu tidak. Tapi itu adalah merupakan keniscayaan dalam satu kehidupan. Dan saya yakin karena budaya di Indonesia itu kita memiliki budaya ketimuran, ya. Sehingga ya tentu tidak ada sekat. Kalau mungkin orang yang hidup di negara maju di luar sana, ya,
itu mungkin hubungan orang tua dengan anak itu ketika sudah lulus perguruan tinggi itu mungkin sepertinya itu jaraknya, gapnya sudah jauh. Tapi di Indonesia tidak, karena Indonesia kita memiliki latar belakang budaya sosial yang tinggi. Ya, di mana anak itu dia sampai kapanpun tetap disebut sebagai anak yang birrul walidain kepada orang tua atau orang yang anak berbakti kepada orang tuanya. Banyaklah kita mendengar bahkan orang tua itu bukan hanya ngasuh ya anak, tapi sampai ke cucu-cucunya. Gitu ya. Itu masih menjadi asuhan orang tua sepanjang orang tua itu memiliki kemampuan. Itulah budaya Indonesia. Budaya ketimuran dan menurut saya itu adalah salah satu kelebihan kita sih. Betul, itulah kelebihan kita. Jadi berbeda dengan, mohon maaf saya tidak menyebut negaranya, misalnya yang hidup di negara maju sana, ya itu mungkin kalau dikabari orang tuanya sakit, ya tidak langsung bergegas untuk pergi menengok, ya tapi paling juga hanya nanya sakit apa, kemudian sudah periksa dokter apa belum. Tapi kalau saya pernah merasakan kayak gitu, sedang rapat di perusahaan, sama memimpin rapat di perusahaan, kemudian ada berita, ya kalau dulu kan nggak ada telepon SMS kan tidak ada ya, bahkan melalui pager atau melalui telepon koin atau melalui telepon kantor ya, itu dengar ibu saya sakit, tutup rapat langsung berangkat pulang, gitu. Nah itulah budaya Indonesia, karena orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu memiliki tingkat kepatuhan terhadap orang tua, yaitu kita sebut sebagai anak yang birrul walidain, anak yang selalu berbakti kepada orang tua sampai akhir hayatnya. Itulah budaya Indonesia, dan itulah yang menjadikan Indonesia ya itu selalu bisa menjawab semua tantangan. Krisis bisa segera recovery, ya ujian COVID segera bisa kita atasi, ya karena ada kebersamaan, tidak ada gap. Semua anak-anak bangsa itu ketika menghadapi suatu tantangan-tantangan, kita bersatu padu, kita bergandeng tangan untuk kita atasi sama-sama. Betul, dan itu memang yang selalu diajarkan oleh orang tua saya juga. Betul, itu. Jadi secara tidak langsung di dalam partai itu sendiri ada yang namanya regenerasi, yang ada value yang akan selalu diturunkan dari yang pendahulu kepada yang nantinya yang akan datang. Jadi itu tadi teman-teman terbuka untuk anak-anak muda yang ingin bergabung. Jadi bukan lagi gap yang muda dan yang tua, yang muda belajar dari yang terdahulu, yang terdahulu memberikan pendampingan dan mempersiapkan generasi atau pemimpin yang akan datang untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih sekali Pak Muhammad Mardiono selaku Ketum. Terima kasih banyak atas undangannya dalam podcast kali ini. Saya juga banyak bisa menitipkan pesan-pesan dari P3 untuk publik. Baik, sampai bertemu lagi teman-teman di episode 6 Pol selanjutnya. Saya Anggi Pasaribu. Bye. Assalamualaikum.